Oke, pengakuan harkat dan martabat manusia. Betul jawaban dari Hana. Kita lanjut materi berikut ya. Tolong di share screen. Asti atau siapa nih? Materi yang Aura yang akan share Aura. screen, Pak. Ya, Iya. tolong Aura ya di share screen. Oke, jadi hari ini kita akan bahas klasifikasi demokrasi. Tolong slide yang berikutnya. Ya, jadi bicara tentang klasifikasi demokrasi itu dapat dibedakan menjadi 3 nih. Yang pertama atas dasar penyaluran kehendak rakyat, itu ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung? Silakan. Saya boleh jawab. Silakan, Naswa Ciara. Ya. Untuk demokrasi langsung adalah di mana rakyat langsung memilih pemerintah yang akan menjalankan pemerintahan itu sendiri, seperti pemilu pada mulai dari 2004 sampai sekarang itu tuh dilakukan dengan demokrasi secara langsung gitu Pak, bukan seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu dengan demokrasi tidak langsung. Oke, berarti jawaban Naswa Ciara ada keikutsertaan rakyat secara langsung ya, tidak diwakilkan melalui perwakilan, itu dinamakan demokrasi langsung. Betul? Ada lagi yang lain yang menjawab selain Naswa Ciara masih tentang demokrasi langsung pengertiannya? Ada lagi yang lain? Saya mau, Pak. Silakan Nabila Ramadanti. Demokrasi langsung itu adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Oke, betul juga jawaban dari Nabila. Jadi demokrasi di mana pemerintah memberikan kesempatan ya kepada warganya, kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan. Baik, jadi jawaban dari Nabila maupun Naswa Ciara tadi dua-duanya betul. Sekarang berikutnya, demokrasi langsung itu kan terjadi di masa pada zaman Yunani kuno, yang dinamakan dengan istilah polis. Polis itu negara kota. Ada 3 alasan kenapa demokrasi langsung bisa dilaksanakan. Apa alasannya? Jadi saya ulangi, demokrasi langsung itu terjadi di masa Yunani kuno dengan istilah polis. Polis itu artinya negara kota. Ada 3 alasan kenapa demokrasi langsung bisa dilaksanakan saat itu. Kira-kira alasannya apa? Alasan yang pertama? Saya mau jawab, Pak. Hana, satu aja Hana ya. Iya. Wilayah negara kotanya masih kecil, nggak seperti sekarang. Betul. Jadi dengan wilayah yang sempit atau yang kecil memungkinkan terjadinya demokrasi langsung. Tadi kan rakyat ikut terlibat secara langsung ya. Dibandingkan dengan sekarang, kalian bayangkan kalau sekarang misalnya di Indonesia dilaksanakan demokrasi langsung ya nggak mungkin ya kan. Wilayahnya kan luas banget. Kalau di masa Yunani kuno dengan istilah polis negara kota sangat memungkinkan. Betul jawaban dari Hana itu yang pertama. Yang kedua, siapa hadir? Yang kedua silakan siapa? Asti. Nah, iya Pak. Yang kedua itu proses demokrasi pada saat itu berlangsung dalam kondisi sederhana, yaitu rakyat berkumpul dan menyampaikan pandangan serta aspirasinya Pak. Iya betul jawaban dari Asti. Jadi saat itu masalahnya sangat sederhana, tidak terlalu kompleks ya. Jadi sangat mudah untuk diselesaikan. Jadi zaman dulu kan tidak serumit sekarang ini. Jadi cukup sederhana, masalahnya cukup sederhana atau tidak kompleks sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan pemilu. Oke, betul jawaban dari Asti. Tadi barengan sama siapa ya, Asti? Saya, Pak. Naswa Ciara. Oke. Untuk dikarenakan wilayahnya masih kecil pula, maka rakyatnya juga masih berjumlah sedikit, Pak. Oke, betul. Yang terakhir, Naswa Ciara melengkapi yang ketiga, jumlah penduduknya sangat sedikit atau kecil ya, sedikit. Jadi dengan jumlah penduduk yang sedikit memungkinkan terjadinya demokrasi secara langsung. Itulah alasan ya. Jadi Salang ada 3 alasan kenapa demokrasi langsung bisa dilaksanakan. Itu tadi, yang pertama wilayahnya sempit, kemudian masalahnya sederhana, dan jumlah penduduknya juga sedikit. Baik, itu yang pertama. Lanjut, yang kedua, atau yang B tentang demokrasi tidak langsung. Apa nih pengertiannya? Nesa dulu baru Aura ya? Nesa, Aura, Nuraini. Nesa dulu sekarang.
demokrasi tidak langsung itu bentuk demokrasi di mana tidak secara langsung dari rakyat, tapi melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih dari rakyat. Jadi misalkan ada bentuk parlemen atau kabinet, ada bentuk presidensial dan lain-lain seperti itu, Pak. Oke, betul jawaban dari Ganesha. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Ya, betul. Dua-duanya betul. Baik jawaban dari Ganesha maupun Aura ya, bahwa demokrasi tidak langsung, tapi demokrasi yang tidak melibatkan rakyat secara langsung, tapi melalui perwakilan. Melalui perwakilan itu lewat lembaga perwakilan. Kalau di negara kita dinamakan dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di negara lain ada istilah parlemen, ya. Parlemen itu sama dengan DPR, DPR-nya negara Indonesia. Gitu. Jadi betul. Baik, cukup jelas ya. Sudah dijawab sama Aura dan Ganesha. Sama nih, ada 3 alasan juga. Kenapa demokrasi tidak langsung, kenapa demokrasi langsung pada saat ini nggak bisa dilaksanakan, sehingga menggunakan demokrasi tidak langsung. Alasan yang pertama, silakan. Kenapa sekarang semua negara menggunakan demokrasi tidak langsung? Alasannya? Mungkin karena sekarang juga penduduknya juga banyak, makanya partisipasinya dilakukan oleh perwakilan gitu, Pak. Betul. Jumlah penduduknya sangat banyak, Siva ya. Jawab Siva ya. Jumlah penduduk sangat besar, sangat banyak, sehingga sangat sulit ya untuk melibatkan seluruh masyarakat. Ya, kalian bayangkan, kalau di negara kita yang jumlah penduduknya ratusan, apalagi kalau di Cina sampai 1 miliar ada ya, kalau nggak salah ya. Itu bisa dibayangkan mau kumpul di mana gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk mengumpulkan jumlah penduduk yang sangat besar. Oke, lanjut alasan yang kedua, silakan. Luas negaranya sangat besar, Pak. Iya. Siapa nih? Jelita atau Nabila? Ya. Berdua, Nabila dengan Jelita ya? Sama Cika juga. Bentar, saya cari dulu. Cika IPA berapa ya? IPA 7, Pak. Ya, Cika, Nabila. Nabila tadi IPA berapa? IPA 7, Pak. IPA 7 juga. Cika, Nabila, Ramadanti. Satu lagi tadi? Yang barengan? Pak. Jelita, IPA 7 juga. Baik, kemudian tadi yang laki-laki siapa yang mau jawab ya? Yang silakan tadi yang laki-laki yang mau jawab. Tadi yang berbarengan dengan bertiga mau jawab. Udah kejawab. Udah jawab, oke, nggak apa-apa. Fadil ya. Masih 2 ya. Tadi jumlah penduduk besar, kemudian yang wilayahnya luas. Satu lagi nih, siapa yang bisa jawab? Saya mau coba, Pak. Masalahnya Memiliki proses yang rumit. Ya, masalahnya kompleks, masalahnya rumit. Yang jawab siapa nih? Asli ya? Bukan? Nabila, Pak. Oh, Nabila. Nabila Ramadanti. Wawancara juga jawab, Pak. Oke, Nabila sama Mas Waciara. Nabila Ramadanti, bukan? Iya, Pak. Oke, sama Ciara ya? Sama siapa tadi? Iya, Pak, sama Ciara. Oke, ya, makasih. Baik, itu alasan ya. Alasan kenapa demokrasi pada masa sekarang ini menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sekarang kita menginjak materi yang berikutnya. Tadi kan berdasarkan penyaluran kehendak, sedangkan berdasarkan prinsip ideologi, ini ada 2 juga. Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Apa yang dimaksud dengan ya, silakan Farhan. Jadi demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi, dan kemudian pemerintah ini tidak diperkenankan untuk ikut campur dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Iya, betul jawaban dari Farhan. Jadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Liberal kan bebas ya. Tapi demokrasi yang mengutamakan kebebasan individu. Ini pemerintah dilarang campur tangan secara secara mendalam, terlalu dalam terhadap urusan terhadap warga negaranya, tapi justru memberikan kebebasan yang seluas-luasnya ya
Fadil bisa sebutkan contoh negaranya, Fadil, yang termasuk negara menganut demokrasi liberal? Negara mana, Fadil? Fadil bisa sebutkan negaranya yang menganut demokrasi liberal? Atau Fadil bisa? Atau yang lain yang mau bantu? Kira-kira negara mana? Amerika. Amerika. Ya, salah satunya Amerika ya. Tadi yang jawab siapa? Yantri sama siapa? Mas Wajiara. Mas Wajiara sama Yantri ya? Sama Tali. Ganesha juga, Pak. Oh, bentar. Yantri, Ganesha, Mas Wajiara. Adi juga, Pak. Sama Fadil. Mas. Adi, Pak, juga. Oh, Adi, sorry. Sama Talirsdi, Pak, tadi. Oh, sama Asti. Oke. Sebentar. Ya, jadi itu tentang demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Kemudian yang kedua namanya demokrasi rakyat atau demokrasi komunis. Silakan dijelaskan. Saya mau coba, Pak. Silakan, Nur Aini. Demokrasi komunis ini adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan dan membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Oke, betul jawaban dari Nur Aini. Dia melihat dari sudut pandang agama ya, jadi justru melarang agama. Gitu. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang istilah demokrasi komunis? Ada selain jawaban dari Nur Aini? Ya, silakan. Demokrasi komunis ini terbentuk atas dasar paham Marxisme komunisme yang bercita-cita mewujudkan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial, sehingga setiap individu dibebaskan dari keterikatannya pada kepemilikan pribadi tanpa ada paksaan dan penindasan. Akan tetapi, paksaan dan kekerasan akan tetap dilakukan bila memang diperlukan demi terwujudnya cita-cita demokrasi rakyat, Pak. Iya, betul sekali jawaban dari Farhan. Jadi dalam demokrasi komunis ini berusaha menghilangkan kelas sosial ya, tidak ada kelas sosial. Artinya semua atas nama negara, atas nama bangsa ya. Jadi justru sebenarnya kalau di Indonesia kan ada kepemilikan pribadi ya, tapi ingat juga harus mengutamakan kepentingan umum. Tapi kalau di negara komunis tidak seperti itu. Bahkan di negara komunis, pemerintah atau negara punya hak untuk memaksakan kepada rakyatnya demi untuk mencapai cita-cita negara komunis, kehidupan di negara yang menurut demokrasi komunis atau demokrasi rakyat. Betul jawaban dari Farhan. Ya, sekarang contoh negaranya banyak nih. Siapa yang mau menjelaskan? Jawab, Pak. Saya, Pak. Vietnam, Pak. Fadil, Korea Utara, Cina, Korea Utara, Korea Utara, Pak. saya data karena banyak saya belum bicara nih. Tadi yang pertama Fadil yang jawab, satu lagi nih, Muhammad Fadil. Terus yang kedua siapa tuh? Korea Utara, Talirsdi, Pak. Ya, sebentar. Ya, sebentar saya catat dulu ya, Fadil, kemudian Sofian, Pak. ya, Tahlilsi, siapa lagi? Oke, sebutin namanya yang udah menjawab. Ini, Pak. Syarif Hidayat, Pak. Bentar, Nur Aini, Sari Bidayah. Nur Aini, Sari Bidayah, IPA berapa? Oh, ya, 47, Pak. Ya, oke. Sari Bidayah, lanjut. Jelita, Pak. Jelita. Lagi? Najla, Pak. Rahma ya? Rahma, Najla. Rahma. Kemudian Najla. Najla IPA berapa? Jika, Pak. Jaki, sebentar. Najla, Jaki. Apa lagi? Jika, Pak. Nabila, Pak. Jika. Bentar, Jika. Jessica siapa? Nabila, Pak. Nabila Ramadanti. Ada lagi? Zihan, Pak. Alif Zihan. Iya, Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, udah kedata semua ya. Baik. Sekarang lanjut slide berikutnya. Aura. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Ini ada 3. Yang pertama demokrasi formal. Apa yang dimaksud dengan demokrasi formal? Silakan dijelaskan.
Siapa Saya yang jawab? jelasin. Ya, silakan dari Hana. Demokrasi formal atau negara-negara liberal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Iya, jadi inti dari demokrasi formal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hana tadi, adalah demokrasi yang mengutamakan persamaan dalam bidang politik ya. Politiknya sangat diperhatikan sekali. Sementara untuk dalam bidang ekonomi, kalaupun terjadi kesenjangan, tidak terlalu diperhatikan ya. Justru yang penting ekonominya stabil. Yang penting dalam bidang politiknya itu sangat dijunjung tinggi ya, persamaan dalam bidang politik. Sedangkan dalam bidang ekonominya kurang diperhatikan. Kalaupun terjadi kesenjangan, tadi saya katakan bahwa tidak menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintahannya. Itu dinamakan dengan istilah demokrasi formal. Ya. Oke, lanjut yang kedua, demokrasi material. Silakan. Saya Pak. Kalau iya, sebentar. Kalau bisa yang diarang ya, yang belum ini. Silakan. Sebelum. Saya boleh coba, Pak? Sebentar, Aura ya. Siapa yang belum dulu deh? Siara sebelum. Sebentar. Siapa yang mau jawab? Kalau bisa yang belum? Saya boleh, Pak. Sifat tadi udah ya? Yang lain dulu deh sebelum Sifat. Saya deh, Pak. Ya, siapa nih yang Oke. belum? Demokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan, Pak. Betul, jawaban dari Krisandia. Jadi kebalikan berarti ya, Krisandia ya, kalau dalam demokrasi formal yang menjadi perhatiannya di dalam bidang politik, kalau dalam demokrasi material justru yang menjadi bahan ya apa yang menjadi perhatian serius adalah tentang ekonomi. Sebaliknya, dalam bidang politik kurang begitu diperhatikan. Itulah pengertian daripada demokrasi material, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Krisandia. Betul. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga dinamakan demokrasi gabungan. Silakan dijelaskan artinya. Saya mau coba dong, Pak. Ya, Atala dulu ya. Iya, saya silakan Atala. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui. Tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Oke, makasih Atala. Betul sekali jawaban dari Atala. Jadi demokrasi gabungan, ini biasa di negara-negara non-blok, demokrasi yang membuang keburukan ya, membuang keburukan demokrasi formal dan material, mengambil kebaikan daripada demokrasi formal dan material. Berarti ini cukup bagus ya. Salah satu penganutnya ya negara kita ini sendiri, negara Indonesia ya, sebagai negara yang menganut demokrasi gabungan tadi. Oke, pertanyaan saya berikutnya gini. Jadi ada, kalau kalian perhatikan, ada demokrasi formal, ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunis, ada demokrasi Pancasila. Kira-kira kalau demokrasi liberal diterapkan di negara Indonesia, bagus nggak? Silahkan dianalisa. Jadi di Amerika kan cukup bagus ya. Amerika menggunakan demokrasi liberal cukup bagus tuh. Tapi kalau diterapkan di negara Indonesia, kira-kira cocok nggak? Bagus nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa, Farhan? Yang pertama, keberagaman di Indonesia cukup tinggi sehingga akan kemudian dapat berpotensi terjadinya perselisihan kalau semua orang bebas berpendapat dengan tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Itu alasan pertama, boleh jawaban dari Farhan. Jadi karena negara kita cukup religius ya, bisa menimbulkan gesekan-gesekan nih. Oke, ada lagi yang lain yang menjelaskan kenapa enggak? Saya Pak. Syarif dulu ya. Iya, silakan Syarif. Faktor utamanya itu ada di rakyatnya. Rakyatnya sendiri itu kebanyakan ya background kayak tadi Farhan bilang itu banyak yang religius ya. Ini terjadi clash gitu. Apa sih? Saya bingung katanya. Tentangan. Terjadi pertentangan dengan ideologi yang rakyat sukai gitu. Ya gitu sih Pak, faktor utamanya rakyatnya. Secara paper memang kelihatan bagus sih ini
ideologi liberal, cuma prakteknya itu bisa dipertanyakan. Oke, baik, betul juga jawaban dari Sarip Hidayat ya, yang melihat dari sisi masyarakatnya, dari segi rakyatnya tadi kalau diberikan kebebasan bisa menimbulkan clash atau pertentangan. Oke, ada lagi yang lain? Saya pengen coba, Pak. Silakan Ganesha. Kalau misalkan dilihat dari konstitusionalnya Indonesia aja, dari kayak misalkan Pancasila, itu kan yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu Betul. berarti kita merupakan negara yang sudah mengimplementasi agama ke dalam hukum-hukum kita, sehingga demokrasi liberal itu sangat bertentangan dengan dasar-dasar yang kita sudah miliki dalam negara. Oke, jadi kalau Ganesha menyoroti dari segi ideologi ya, karena ideologi kita Pancasila, di mana sila pertamanya justru tetap mengutamakan tentang agama, otomatis ini bisa menimbulkan masalah juga ya tentang demokrasi liberal kalau diterapkan di Indonesia. Ada lagi? Baik, jadi semua jawaban betul. Jadi intinya bahwa tidak semua macam-macam demokrasi itu bisa diterapkan di negara lain ya. Misalnya gini, kayak tadi demokrasi liberal di Amerika bagus kan, tapi belum tentu diterapkan di Indonesia bagus. Sebaliknya, kalau demokrasi Pancasila diterapkan di Amerika, saya yakin nggak akan terlaksana karena memang beda kultural ya, beda kultur, beda kondisi masyarakatnya, beda ideologinya dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan bahwa tidak semua bentuk demokrasi bisa diterapkan di semua negara. Baik, itu tentang klasifikasinya ya. Berarti udah selesai. Bisa tolong di... Pak, maaf, saya boleh nanya dulu nggak? Oke, silakan Naswa Ciara. Untuk demokrasi formal, material, dan gabungan ini, apakah bisa dilihat juga dari segi geografi ya Pak? Soalnya kan di sini kalau misalkan formal saya lihat kebanyakan dari yang barat gitu, sedangkan kalau misalkan yang material banyak yang Asia Timur gitu Pak. Oke. Siapa yang mau menjelaskan pertanyaan dari Naswa Ciara? Saya mau jawab Pak. Faktor utamanya itu dari political geografi politikal. Jadi negara yang dekat-dekat kayak negara kecil yang dekat negara besar yang menganut ideologi tertentu itu akan berusaha mempengaruhi negara kecil tersebut. Bisa dilihat dari seperti Cina yang tanda kutip berpengaruh pada Korea Utara. Seperti itu, dan juga terjadi di Vietnam gitu Pak. Oke, berarti ada pengaruh ya tentang kedudukan geografi ya suatu negara. Seperti itu Sarip ya kesimpulannya ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau jawab? Ada? Farhan atau yang lain mau menjawab? Berarti kesimpulannya ada keterkaitan antara letak geografi berarti ya, kedudukan geografi atau letak geografi suatu negara terhadap tadi tentang macam-macam demokrasi berdasarkan berdasarkan titik perhatiannya ya. Ada 3 tadi, berarti ada pengaruhnya juga, Mas Ciara. Jadi di samping itu tentunya ada pengaruh dari negara-negara besar ya yang dipandang berhasil sehingga akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Jadi ada keterkaitan, simbolnya segitu, Mas Ciara. Mas Ciara, mudah-mudahan cukup jelas ya. Sudah, terima kasih. Ya, kasih. Lanjut slide berikutnya. Ya, kita bahas tentang prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan? Ya, silakan Nur Aini. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia itu sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban ini tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan bidang hukum, ekonomi, dan sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul jawaban dari Nur Aini bahwa harus ada persamaan ya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tadi disebutkan baik dalam bidang politik, ekonomi, dalam bidang hukum. Kalau disingkat supaya memudahkan itu Sosbudhankan, Polexosbudhankan, politik, ekonomi, sosial budaya maupun bidang pertahanan dan keamanan ya. Kalau mau disingkat, mau memudahkan mengingat,
saya katakan polek sosbud kan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertanaman. Itu sama ya, tadi dijelaskan oleh Nur Aini. Oke, lanjut yang kedua, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Silakan. Aura, Pak. Saya Pak. Tadi sebentar, yang lagi siapa sebelum Aura? Sebentar, Aura ya. Yang lagi tadi siapa? Zaki Pak. Oh, Zaki baru Aura ya. Silakan Zaki. Keseimbangan antara hak kewajiban adalah kesetaraan setelah melakukan kewajiban maka akan mendapatkan haknya. Ya, betul jawaban Zaki. Jadi bahwa seseorang yang sudah melaksanakan kewajiban biasanya otomatis mendapatkan hak. Biasanya seperti itu ya. Jadi warga negara yang baik, warga negara yang melaksanakan kewajiban sebelum menuntut haknya. Tadi saya mengatakan, kalau seseorang sudah melaksanakan kewajiban, biasanya akan mendapatkan hak. Contoh gampang di sekolah aja ya. Kalau di sekolah, kalian sudah belajar dengan baik, mentaati peraturan sekolah, insya Allah kalian dapat nilai yang baik, bisa naik kelas, dan mudah-mudahan ke depannya, masa depannya lebih bagus lagi kan ya. Seperti itu. Jadi itu bukti bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan sebelum menuntut haknya. Biasanya seperti itu ya, kalau sudah melaksanakan kewajiban, otomatis kita mendapatkan haknya itu secara otomatis itu. Jangan sebaliknya, misalnya hanya menuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban. Ini ya kurang bagus. Baik, betul jawaban dari Zaki. Aura mau menjelaskan lebih lanjut? Atau yang ketiga? Atau masih yang kedua? Silakan. Boleh tambahin yang kedua deh, Pak. Oke, silakan Aura melanggapi yang nomor 2. Ya, dalam demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa hak yang diterima warga negara harus diseimbangkan dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Iya, betul. Jadi bahwa tadi jelaskan oleh Aura menambahkan antara hak dan kewajiban tetap harus seimbang ya, bahwa hak yang kita terima itu harus diimbangi dengan kewajiban. Tadi saya contohkan kalau sebagai seorang siswa ya, siswa itu kan kewajibannya belajar, ya kan? Tugas siswa belajar, kewajibannya, kemudian haknya ya tadi mendapatkan nilai yang bagus, kemudian naik kelas, kemudian bisa melanjutkan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Baik, saya rasa itu saja ya hari ini yang kita bahas. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oh ya, untuk untuk PTS, untuk bahan PTS hanya satu bab 1 tentang hak asasi manusia ya. Tolong dipelajari. Mudah-mudahan dapat mengerjakan dengan baik, dapat nilai yang bagus semua ya. Saya ulangi, jadi bahannya hanya bab 1, hanya hak asasi manusia. Kemudian akan saya absen lagi, ini sudah 80 partisipan. Saya akan absen. Dari IPA 7, saya ulang tadi yang belum sempat hadir. Benodi sudah hadir belum? Tolong di cross check. Benodi sudah ada di partisipan, Pak. Ya, Benodi bisa dengar suara basis? Benodi? Oh, Benodi kagak ini ya, apa gangguan mic ya? Oke, makasih infonya. Benodi sudah hadir berarti. Kemudian Destino? Destino tadi ke toilet, Pak. Oke. Dia sudah hadir. Hadir berarti ya, makasih. Lanjut. Muhammad Guntur. Hadir, Pak. Oke, kenapa terlambat Gunturnya? Tadi lagi ada koneksi, Pak. Koneksi, Pak. Koneksi gangguan. Oke, makasih. Terakhir, Zara. Zara sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, ya. Zara terlambat juga ya, sedikit ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa Zara? Tiduran, Pak. Oh, tiduran. Oke, berarti di IPA 8 hanya satu yang tidak hadir karena sakit. Rifki Alamsyah, mudah-mudahan segera sehat. Kemudian IPA 7, tadi IPA 7 ya. Kemudian IPA 8, saya ulang, tadi yang belum sempat hadir, Fikri Abirama sudah hadir belum? Tolong di cross check. Fikri di partisipan ada, Pak. Ada, nggak nyaut ya. Oke, makasih infonya Aura. Jadi Fikri hadir, kemudian Romi Mursani. Ada? Oh, Romi hadir. Kenapa Romi terlambat nih? Romi. Ini Pak, baterainya tadi habis Pak. Oh, baterainya habis. Oke, berarti IPA 8 semuanya hadir ya? Ya, IPA 8 hadir. IPA 7 hanya satu tadi yang sakit. Baik, itu saja ya materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.